Terima kasih Pak Arso. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita di dalam sidang kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang, termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan posturnya dan kemudian indikasi dari pagu dari setiap kementerian lembaga. Pada hari ini kita menyampaikan di dalam kabinet mengenai kerangka ekonomi makronya, yaitu proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan. Pertama, tadi kami menyampaikan bahwa kondisi tahun 2023 diharapkan akan ditandai dengan pandemi yang akan mulai menurun dan kemudian masuk kepada periode endemi, sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang diharapkan akan mengurangi beban dan juga mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian. Namun tahun depan akan muncul suatu risiko baru dari sisi munculnya perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang telah menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas dan kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sekarang ini negara maju. Kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga yang kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan. Hal-hal tersebut akan kemudian menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global. Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1% dari tadinya 4,5% menjadi hanya 3,5%. Bank Dunia juga merevisi ke bawah dari 4,4% ke 3,5%. Kemudian WTO juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4% ke 3,1 hingga 3,7%. Sementara itu dari inflasi justru akan mengalami kenaikan. Diperkirakan menurut Bank Dunia, inflasi di negara-negara advance akan naik dari 3,9% ke 5,7%. Sedangkan di negara-negara emerging akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9% ke 8,6%. Nah, kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak yang sangat rumit. Di berbagai belahan dunia sudah mengalami tekanan atau bahkan krisis pangan akibat kenaikan harga komoditas, seperti di Middle East atau Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana mereka mengimpor 80% dari makanan atau wheat gandum berasal dari Rusia dan Ukraina. Sekarang mereka menghadapi situasi tekanan terhadap suplai makanannya. Dan ini terjadi pada saat sesudah 2,5 tahun mengalami pandemi. Demikian juga dengan Sub-Sahara Afrika yang dalam hal ini juga mengalami tekanan akibat kenaikan harga-harga dari pangan. Nah, oleh karena itu untuk tahun depan ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian dipertimbangkan dan dimasukkan di dalam desain APBN. Pertama, dengan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter, maka dari sisi utang yang akan kita kelola akan juga mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3%, yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap namun tetap berhati-hati.
Oleh karena itu, di dalam kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan kepada satu, mendukung pemulihan ekonomi terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, pembangunan kualitas SDM, membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merevitalisasi industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Di sisi lain, APBN juga akan melakukan atau dari sisi fiskal akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan dari pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif. Oleh karena itu, untuk APBN tahun 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja baik pusat maupun ke transfer ke daerah dan juga estimasi penerimaan negara. Untuk sidang kabinet siang hari ini kami menyampaikan range bahwa untuk tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76% dari PDB. Ini berarti pada kisaran antara 2.255,5 triliun hingga 2.382,6 triliun rupiah. Sedangkan belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 hingga 14,71% dari PDB. Itu artinya belanja negara pada kisaran antara 2.818,1 triliun hingga 2.979,3 triliun rupiah. Nah, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara 2.017 triliun hingga 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara 800 hingga 826 triliun. Nah, dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran 562,6 triliun hingga 596,7 triliun rupiah atau ini berarti 2,81 hingga 2,95% dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang 2 tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%. Namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional. Untuk itu, prioritas belanja tahun depan adalah untuk pertama di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara 349 hingga 332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan. Dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial. Kemudian untuk anggaran kesehatan ini yang sangat penting selama 3 tahun terakhir ini anggaran kesehatan melonjak karena adanya pandemi. Seperti tahun 2020 total anggaran kesehatan menjadi 172 triliun dari tadinya hanya 113 pada tahun 2019. Dan dari 172 ini 52,4 triliun adalah untuk belanja yang berhubungan dengan COVID. Tahun 2021 belanja kesehatan melonjak lagi ke 312 triliun, di mana 190 triliun adalah untuk COVID.
Dan untuk tahun 2022 ini diperkirakan belanjanya mencapai 255 triliun, di mana 116,4 triliun adalah untuk COVID. Karena tahun depan diperkirakan COVID tidak lagi menjadi faktor, maka belanja kesehatan yang untuk non-COVID akan menjadi lebih penting. Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan COVID sebesar 139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara 193,7 triliun hingga 155 triliun rupiah. Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, terutama dalam pertama memberikan jaminan kesehatan nasional, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan terutama di daerah, dan kemudian melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting, termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk diatasi seperti tuberkulosis. Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi mencapai 595,9 triliun hingga 563,6 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di 542,8 triliun. Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD, yaitu pendidikan usia dini, di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat. Untuk infrastruktur tahun depan masih akan diberikan anggaran yang cukup signifikan di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program-program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon Semarang, jaringan irigasi, selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS. Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara 367 hingga 402 triliun rupiah. Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah di dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan, Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas, dan untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan. Tahun depan kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali, sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif. Dengan demikian, tahun depan diperkirakan pagu indikatif untuk belanja kementerian lembaga akan mencapai 977,1 triliun rupiah. Mungkin itu, angka ini adalah lebih besar dibandingkan belanja KL tahun ini yang sebesar 945,8 triliun. Artinya bahwa tahun depan momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah,
Namun pada saat yang sama APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3%. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita perlu untuk terus menjaga confidence terhadap keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter sehingga kepercayaan dan stabilitas ekonomi akan tetap terjaga dan dengan demikian investasi akan terus meningkat karena memang Indonesia akan melakukan terus perbaikan iklim investasinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai hasil dari sidang kabinet pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.